jamaah sekalian, para tokoh masyarakat, para asatidz, alim ulama. Sebelum kita mulai taklim ini, mari sama-sama mengikuti saya untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan sholawat ini kita mendapatkan legitimasi dari beliau sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah mencintai beliau sampai yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, para tokoh agama,
para alim ulama, para asatidz, ustadz, kiai, pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, dan para jamaah sekalian yang mudah-mudahan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk, kemarin sudah hujan, hari ini begitu sejuk sehingga kita bisa tidur pulas. Ya, sementara teman-teman kita, keluarga kita barangkali saat ini masih bermimpi di dalam tidurnya. Tetapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diizinkan, kita diperkenankan untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, sama-sama menghadiri kajian Islami ba'da subuh, yang mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah terpilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dan untuk saudara-saudara kita yang barangkali saat ini masih terbaring di rumah sakit, yang tidur pun tidak nyenyak, rebahan pun tidak enak, makan juga tidak nikmat, mudah-mudahan dengan pengajian ini, dengan wasilah ini, Allah ridho, Allah berikan kesempatan buat mereka sehingga mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tak lupa salat dan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, satu-satunya prototipe yang Allah ciptakan, sampai Allah sendiri mendeklarasikan dan mewajibkan dirinya untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua mampu mengikuti sepak terjang beliau, istiqomah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa hari ini sudah hari Ahad 11 September 2022. Sebulan yang lalu adalah bulan Muharram, bulan pergantian tahun, sama seperti tahun-tahun yang kita lakukan, yaitu pada bulan Masehi, pergantian dari tahun baru dari bulan Desember ke Januari di tahun yang berbeda. Tidak terasa belum lama kita melaksanakan penyelenggaraan sholat Idul Adha. Betul Bapak sekalian? Berarti belum lama pula kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Muharraman belum lama, Maulidan belum lama, tahu-tahu bentar lagi mau Maulidan lagi, bentar lagi mau tahun baru Masehi, sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Begitulah kehidupan kita. Enggak terasa Pak, setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita pada pagi hari mandi, bergegas, beraktivitas, datang ke kantor, seharian pun kita di lokasi kerja, kemudian kembali ke rumah sejenak dengan keluarga, lalu terlelap tidur. Sabtu dan Minggu atau Sabtu dan Ahad, kadang kita menjalankan hobi. Ada yang hobinya tidur Pak seharian pun, ada juga yang hobinya bersama keluarga makan keluar, kuliner. Hakikatnya adalah bahwa waktu yang kita jalani tidak terasa Pak. Tahu-tahu sudah berganti. Yang dulunya anak-anak sekarang sudah remaja, bahkan ada yang sudah punya anak. Ini perjalanan hidup manusia yang sama sekali kita tidak pernah sadari Pak. Begitu aja mengalir. Makanya kata ulama kita Profesor Dr. W.H.K., kalau manusia hidupnya hanya sekedar hidup, apa bedanya dengan binatang? Monyet pun sama di hutan Pak. Monyet di hutan makan, minum, kawin. Apa iya Pak? Kita sebagai manusia yang Allah ciptakan sebaik-baiknya manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita mau Pak disamakan dengan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita Pak, menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah Tuhan kalian. Dialah Allah yang menciptakan matahari dengan sinar. Wal qamara nuran. Dan dia pula yang ciptakan rembulan sehingga ia bercahaya. Wa qaddarahu manazil. Matahari dan bulan beredar menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan beredar sesuai dengan manzilah-manzilahnya. Wa qaddarahu manazil. Kenapa Allah menggambarkan, mendeklarasikan, menyatakan dengan dua makhluk ini, Pak, matahari dan bulan? Allah jawab, lita'lamu adada sinina wal hisab. Supaya engkau wahai manusia, supaya engkau mampu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ini enggak main-main, Pak. Allah ciptakan manusia, menciptakan alam semesta tidak dengan sia-sia, tidak dengan semena-mena. Makanya Allah katakan di situ, Allah ciptakan matahari dan bulan. Wahai manusia, pernahkah engkau lihat, engkau perhatikan matahari beredar pada pagi hari, rembulan timbul pada malam hari? Pergantian matahari dan rembulan telah mengubah hari-hari kita. Berganti hari, berganti waktu, berganti tanggal. Yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah ciptakan itu, Allah jelaskan untuk orang-orang yang mau mengetahui, yang mau memikirkan. Matahari dan rembulan yang setiap hari, Pak, tak pernah kenal lelah, tidak pernah ada pembangkangan dalam dirinya. Ya Allah, hari Senin, hari Sabtu saya tidak ingin nongol. Matahari nggak pernah demo, nggak pernah protes, Pak. Apapun yang terjadi ketika Allah menentukan ia harus beredar, harus terbit, matahari akan terbit, Pak. Seharian full sampai sore. Begitu pula dengan rembulan, sama semuanya. Cuma yang harus kita pahami, matahari dan rembulan tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kita nanti, Pak. Hati-hati. Banyak nih teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Perasaan tadi ngumpul bareng-bareng. Terus kenapa katanya? Sakit apa? Oh, kena serangan jantung. Sakit apa? Oh, kecelakaan. Hati-hati, Pak. Makanya Allah tegaskan, wahai manusia, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah telah menciptakan kalian dalam keadaan yang lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kamu lemah, kamu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'an. Ketika kamu kuat, aku kembalikan kamu menjadi lemah. Coba, Pak, pikirin, Pak. Allah dengan tegas menyatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Wahai manusia, telah kuciptakan kau dalam keadaan yang lemah. Lihat pada bayi yang baru dilahirkan. Lihat anak-anak yang belum manis, balita. Allah gambarkan perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Kalau tadi Allah jelaskan perjalanan matahari dan rembulan, sekarang Allah sampaikan SOP tentang manusia, bahwa perjalanan hidup manusia yang berawal dari satu kelemahan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Apa yang kita tahu saat kita menjadi balita, saat kita menjadi bayi? Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wahai manusia, ingat dulu waktu kamu dikeluarkan dari dalam perut ibu kalian, kalian tidak mempunyai apa-apa, tidak mengerti apa-apa.
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Aku titipkan 3 hal yang ada dalam diri kalian, yaitu hati, penglihatan, dan pendengaran. Jadi Pak, kita ini dari bayi ini lemah Pak, dititipin 3 poin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jaga. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa ja'ala min ba'di dhafin Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Ketika engkau dalam keadaan lemah, aku kasih 3 alat tadi, hati, mata, dan telinga, engkau menjadi kuat. Nah, ketika jadi bayi, dengar papa, mama, ayah, bunda bicara, kita jadi mengetahui banyak hal. Terus kita sekolah, ya, masa kanak-kanak, masa SD, masa remaja, SMP, SMA. Terus kita kuliah, kemudian kita bekerja, punya penghasilan sendiri, sampai di usia 40 tahun, summa ja'ala min ba'di dhafin semua jalan tadi buatin dong pengasahan. Yang dulunya kalian lemah, dengan indra tadi, maka kalian telah menjadi kuat. Kalian sudah memiliki ego, sudah bisa mencari nafkah sendiri, sudah punya rumah sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri, punya passion sendiri. Tumbuh semua kenikmatan-kenikmatan, kesempurnaan kita sebagai manusia di usia 40 sampai dengan 50 tahun. Cuma 10 tahun Pak. Nanti Bapak nih yang udah usia 40 sampai 50 atau 55, jangan main-main Pak. Masa emas. Sholatnya jangan malas, sedekahnya jangan malas, nuntut ilmunya jangan malas. Ini masa emas kita. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa syai'an. Tetapi engkau harus ingat, wahai manusia, ketika engkau berada di puncak kesuksesan, ketika engkau berada di puncak kenikmatan, di usia matang-matangnya sebagai manusia, perlahan engkau akan menjadi lemah. Aku kembalikan kenikmatan itu menjadi kelemahan. Kelebihanmu aku ambil. Fisik kita yang tadinya kuat, yang tadinya gagah, nggak mau ke masjid, yang pengen berantem sama orang, ya kan? Yang otak kita cemerlang, cerdas, wajah tampan, cantik, rupawan, Allah tarik perlahan Pak. Wasyaiban. Salah satu tandanya adalah Allah hadirkan uban di kepala kita. Maka manusia, kita sebagai manusia nih Pak, harus hati-hati. Kemudian setelah uban muncul, apa yang terjadi Pak? Kita akan dikembalikan seperti masa yang anak-anak Pak, masa balita. Makanya kalau ada orang-orang tua, orang lansia, dia akan kembali lagi seperti yang masa yang awal. Ini hati-hati nih Bapak-bapak sekalian, apalagi yang udah usianya 60-an. Kadang-kadang udah sholat lagi. Bener nggak Pak? Udah makan lagi, lupa. Gitu. Cuma yang bahaya, takutnya ditagih iuran RT, dia belum udah bayar. Ini yang bahaya nih. Ya, ini yang bahaya nih. Ini pengurusnya harus sabar kalau ketemu yang lansia begitu. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada 3 alat kepada kita sebagai sempurnanya seorang manusia. Tetapi jangan lupa Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa 3 alat ini seperti mata pisau. Kita gunakan sebaik-baiknya, kita akan selamat. Tetapi jika kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, ia akan mengiris perasaan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa kelanjutannya Pak? Summa radadnahu asfala safili. Manusia kamu ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik, kata Allah. Allah banggakan Pak. Kemudian
kemudian aku campakkan dia serendah-rendahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Pak? Penyebabnya Pak? Karena 3 hal tadi nih Pak, tolong diingat. Makanya Allah nyatakan walaqad zara'na di jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ini Allah udah deklarasi nih Pak. Bukan caleg doang Pak yang deklarasi. Allah udah deklarasi, udah ngomong. Sungguh kata Allah, nanti di akhirat kelak akan aku kumpulkan di neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Ngeri Pak itu. Kenapa sampai kayak gitu? Allah jelasin ini Pak. Yang pertama, walaqad zara'na di jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Telah kuberikan hati, hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya tidak pernah digunakan untuk kebaikan, untuk berzikir, untuk beribadah. Hatinya selalu dengki sama orang lain Pak. Hatinya senantiasa berprasangka buruk kepada saudaranya sendiri, kepada rekan-rekannya sendiri. Hatinya jadi kotor. Sholat mah rajin, tilawah rajin, semua kebajikan-kebajikan rajin, tapi hatinya kok kotor. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan telinga, telinganya nggak pernah digunakan Pak untuk dengar-dengar kajian, untuk dengar-dengar yang bermanfaat. Kenapa? Terbiasa gibah, terutama mama. Itu kalau nggak gibah nggak enak rasanya. Bukan berarti bapak-bapak nggak ada, banyak juga bapak-bapak yang gibah. Sholatnya rajin, terus nanya, jangan ngomong, jangan bilang. Ente tahu nggak si anu begini? Banyak juga. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan kita mata Pak. Mata kita seringkali kita lihat buat hal-hal yang nggak baik Pak. Dan yang ketiga, walahum adzan yasma'una biha ulaika kal an'am. Jadi Allah katakan nih Pak, orang yang punya 3 panca indera tadi, tidak alat tadi, ia tidak pergunakan, ya, apa bedanya dia dengan binatang? Hati-hati nih Pak. Bedanya apa dengan binatang Pak? Nggak ada bedanya. Bahkan balhum Allah lebih hina lagi. Kira-kira kita mau nggak seperti itu Pak? Hidup kita cuma sekali Pak, sekali dan sebentar. Kok tahu Ustaz sebentar? Ya sebentar lah. Berapa banyak Pak, Bapak yakin nggak? Berapa banyak orang yang usianya 100 tahun di muka bumi? Ada nggak? Ada, bisa hitung. Berapa banyak orang yang usianya 90 tahunan? Berapa banyak orang yang usianya 80 tahun? 70 tahun? 60 tahun? Sekarang banyak Pak, usia 40 sampai 60 nih kelasnya. Banyak nih di antara kita. Kita harus tahu wahai manusia, ketika Allah menceritakan SOP kehidupan manusia yang tadinya lemah menjadi kuat terus menjadi lemah kembali, satu ketentuan yang Allah berikan kepada kita, wahai manusia, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak semua orang diizinkan dari bayi sampai menjadi kakek. Tidak semua orang diizinkan dari bayi sampai menjadi nenek. Inilah ayat yang membuat kita ngeri Pak. Kita nggak pernah tahu. Allah bisa mewafatkan kapan saja dan di mana saja dengan kondisi apa saja.
Siapa bilang malaikat Israel hanya ada di rumah sakit, Pak? Buktinya belum lama kita sering lihat kejadian Cibubur, orang pulang kerja kecelakaan. Terus kemarin anak-anak SD kecelakaan. Kita nggak tahu Pak umur kita. Maka pada hari ini, pada pagi hari ini, mari sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kehidupan yang baik, umur yang bermanfaat, keselamatan di setiap saat. Kalaupun harus wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sedang ibadah. Jangan sampai Allah wafatkan kita dalam kondisi kita masih ada penyakit-penyakit hati. Apa salah satu penyakit hati, Pak? Yaitu hasad. Ini salah satu poin nasihat yang mau saya sampaikan. Terlalu banyak orang yang melaksanakan sholat, banyak juga yang mendirikan sholat, yang meninggalin sholat jauh lebih banyak, yang gemar kajian-kajian banyak, yang tahu ilmu agama juga banyak. Tapi banyak pula yang terkena penyakit hasud. Penyakit hati yang paling dahsyat, yang paling kita takuti adalah hasad. Jangan main-main Pak dengan hasad ini, saya sampaikan. Kita ibadah ini kan laksana mengisi air di kolomnya. Kita punya ember, airnya kita isi dengan kebajikan, dengan amalia, dengan sholat kita, dengan puasa kita, benar nggak? Dengan sedekah kita, benar? Benar. Tapi ketika ada rasa hasad di dalam hati kita, itu tuh yang tadinya wadah, ember atau itu bocor Pak. Kalau bocor berarti cuma soal waktu. Kapan air itu habis? Gitulah amalia kita. Dari muda gemar ibadah, gemar ta'lim, ya kan? Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, nama besar di masyarakat. Tapi kalau di dalam hati kita punya sifat hasad, bahaya. Kata Imam Al-Ghazali, iya kumbal hasad. Jauhilah sifat hasad dari diri kita. Kenapa? Karena sifat hasad itu, ya, dia akan menghapus, akan membakar semua kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api yang membakar kayu sampai habis. Hati-hati ya Bapak sekalian. Saya ini al-fakir sama, lagi belajar Pak. Minta sama Allah dikasih hati yang baik, hati yang lembut. Jangan ada hasad. Tahu Pak hasad? Contohnya Pak. Hasad itu menurut Imam Al-Ghazali ada dua pengertian. Yang pertama nih, tolong dipahami. Yang pertama, kita tidak suka kepada orang lain yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang diberikan nikmat, kita tidak suka. Baik nikmat itu berupa ketampanan, berupa kemapanan harta benda, berupa apapun kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita iri. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nikmat hilang dari diri orang itu. Kalau dia ketua DKM, kapan sih dia turun? Sederhana ini, itu jangan main-main, itu kadang-kadang ada begitu. Ya kan? Wah, sholat subuh dia lagi imamnya, nggak ada yang lain. Mulai nih. Hati-hati nih Bro. Jadi definisi yang pertama hasad, orang dikatakan hasad ketika ia menginginkan, dia melihat nikmat pada orang lain, kemudian dia berharap nikmat itu hilang. Nah, biasanya ada di masa gitu tuh. Tetangganya baru beli mobil, pengen beli mobil. Ya, beli motor, pengen beli motor. Tetangganya kawin lagi, nggak berani. Dia begitu masa kita. Makanya hati-hati, saya sih sampaikan saja. Kewajiban seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang dai menyampaikan. Jangan sampai di hati kita masih ada sifat hasad. Karena begitu ada sifat itu, maka perlahan hilanglah amalia kita.
Nggak peduli bapak sholatnya rajin, mau sehari berapa rakaat, nggak peduli. Mau puasanya nggak pernah putus, nggak peduli. Termasuk mau sedekahnya setinggi gunung, nggak peduli Pak. Selama hasad masih ada di dalam diri kita dan kita wafat, masih menyimpan rasa itu, terhapus Pak amal kita. Yang kedua, menurut Al-Imam Al-Ghazali, inilah hasad yang dibolehkan. Yang kedua, apa? Engkau melihat seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau berharap Allah berikan nikmat yang seperti itu untuk diri kamu. Jadi kalau yang pertama tuh ada mengharap nikmatnya hilang, kalau yang kedua tidak. Ngelihat tetangganya mampu bangun masjid, sedekah satu pasir, satu truk, dia berpikir kalau saja kita ada lagi, kita mungkin akan nyumbang semen. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, hasad yang kedua dikatakan sebagai ghibthah, yaitu hasad yang diperbolehkan. Tetapi ghibthah ini hanya ada pada dua hal. Hasad yang dikatakan sebagai ghibthah itu hanya ada pada dua hal. Yang pertama, yaitu engkau boleh iri dengan seseorang yang Allah berikan kemapanan ekonomi, harta benda. Kemudian orang itu dermawan, orang itu dengan hartanya, dengan kekayaannya, ia berjuang untuk agamanya. Boleh kita iri Pak. Dan hasad yang kedua, yaitu engkau boleh iri dengan seseorang yang Allah berikan satu ilmu, pengetahuan, kepintaran, tetapi ilmu dan pengetahuannya itu ia pergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia gunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Engkau boleh iri. Paham Bapak sekalian? Ya, jadi kalau nanti mau mati, hasad yang tertinggal hanya hasad ghibthah saja. Hasad yang pertama aja jangan. Kenapa? Apapun ibadah kita akan terhapus, kan akan dibatalkan. Makanya yang kedua ini, kenapa kita boleh ngiri Pak dengan hasad ghibthah? Ya, salah satu penyebabnya adalah apa? Ilmu kan? Nah, dalam agama kita, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wahai manusia, siapapun yang menginginkan kebahagiaan, yang menginginkan kesuksesan hidup di dunia, carilah ilmu dunia. Nih, kita nih kadang-kadang sudah mengotak-kotakan nih. Ya kan? Anak cuma disuruh belajar ini aja, nggak penting, pokoknya belajar agama aja, dunianya terlantar. Akhirnya sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi males Pak, kagak mau kerja. Pokoknya nongkrong aja di pangkalan, ngopi, ngerokok, lihat handphone, bentar-bentar lihat handphone, emang ada apa sih handphone? Ini umat Islam harus bangkit ini. Yang kedua, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau engkau wahai manusia ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses kehidupan akhiratmu, carilah ilmunya. Maka dalam agama kita, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, adik-adik, menuntut ilmu agama adalah fardu ain, wajib buat kita semua. Tetapi menuntut ilmu dunia fardu kifayah. Kok bisa begitu Ustaz? Iyalah. Kalau udah ada orang yang jadi dokter, kita gugur, nggak harus jadi dokter. Benar nggak Pak? Apa semua harus jadi dokter? Kalau sudah ada yang jadi ustaz atau sudah ada yang jadi insinyur, ya itu Allah kasih minatnya. Setiap orang punya passion sendiri. Makanya jangan dibatas-batasin. Yang mau anak-anaknya yang mau dimasukin pondok silakan. Yang mau di sekolah umum silakan. Tetapi jangan lupa yang di pondok kalau sudah belajar ilmu agama, kasih ilmu dunianya. Supaya kalau dia jadi ustaz, ya dia tidak masang tarif. Bener gak? Kadang-kadang agama dijadikan komoditi. Sering banget tuh Pak saya kadang-kadang. Ustaz,
Bisa ngisi sono enggak? Memang itu kenapa? Gak bisa, saya ada acara, ada jaga tempat lain. Saya datang ke sana, baca ini. Wah, pantas dia nggak mau datang. Kenapa? Cuma 3 lembar. Masya Allah. Ada lagi yang sama. Saya sering Pak, saya sering kali melihat ustadz-ustadz yang kadang-kadang begitu. Ini saya katakan sebagai oknum Pak ya, tidak semua ustadz jelek. Ini sebagai oknum. Kenapa demikian? Saya pernah tanya sama seseorang. Saya undang untuk ceramah, untuk tausiah, dia tanya. Kalau enggak sekian saya nggak mau. Coba tahu juga min, jangan. Saya tanya emang kenapa Kiai kok begitu? Dia bilang apa? Masyarakat nyewa dangdut bisa katanya. Biduan gede-gedean, pakai nyewa, sound sistemnya bagus. Dia kan masa ustaz? Enggak katanya. Dia bilang begitu. Ya saya diem aja udah. Kenapa? Inilah gara-gara apa? Bukan salah. Masyarakat juga nggak benar ini apa? Kadang-kadang suka nggak pengertian, gitu kan? Nah, ngundang orang dari jauh, gitu kan? Kadang-kadang cuma dikasih di bawah foto doang. Seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, esensinya bukan itu. Esensinya adalah bahwa seorang dai, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dia harus menyampaikan. Makanya dulu baginda Rasulullah SAW, dia tidak berpangku tangan. Usia belasan tahun, 17 tahun sudah jadi eksportir, ngirim barang, ya kan, ke luar negeri. Kita mah 17 tahun cuma bisa main game doang. Apalagi handphone sekarang udah ada semuanya di situ, ada game di situ, ada TikTok di situ, Facebook di situ, semuanya ada di situ. Sampai ada tadi teman. TikTok. Jadi Bapak, Ibu, jamaah sekalian, kita sebagai manusia tidak melulu harus beribadah, tidak melulu harus sholat, harus ngaji. Kita boleh Pak, refreshing. Jadi kayak medsos itu Pak, TikTok dan lain-lain itu tergantung bagaimana kita gunain Pak. Cuma kalau isinya banyak mudaharah, ya jadi halal. Ini kayak begini nih kajian nih. Ini kan nggak ada di zaman Nabi nih. Masa saya ngaji lagi begini? Nggak ada zaman Nabi. Benar Pak? Nggak ada. Saya sih tidak menyalahkan mereka. Cuma Al-Quran yang kita baca juga zaman Nabi nggak ada Pak. Asal Bapak tahu. Al-Quran dicetak tuh bukan zaman Nabi. Di zaman Khulafaur Rasyidin. Gitu. Makanya kembali lagi ke kajian kita tentang tazkiyatun nafs. Ya, ini untuk nasihat untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat juga buat bermanfaat. Apa tazkiyatun nafs? Udah Pak, cukup sampai di sini. Yang udah. Sekarang kita masih punya sisa waktu hidup. Coba dah kita tentuin usia manusia kebanyakan 60 tahun istirahat. Sekarang usia kita berapa Pak? Kalau usianya udah 55, ya Pak tinggal 5 tahun lagi Pak. Bener gak? Tinggal 5 tahun lagi. Yang usianya 57, tinggal 3 tahun lagi. Kalau hitungan mati. Tapi kan Allah nggak begitu Pak. Tadi udah disampaikan, Pak iza zaha ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wahai manusia, ketika rezekimu sudah sempurna, waktu kita dilahirkan, jodohmu sudah sempurna, rezekimu sudah sempurna, takdirmu sudah sempurna, sempurnalah sudah kehidupan. Jadi nggak harus nunggu tua. Yang jadi masalah bukan nanti atau sekarang. Yang jadi masalah adalah ya Allah jangan sampai Pak ya, semua amaliyah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, dakwah kita, perjuangan kita tiba-tiba hancur sesaat. Di saat kita sakaratul maut, kita masih punya hasad, punya kebencian, punya sangkut paut, punya dendam kepada orang lain yang belum selesai. Jadi ini masalah berat. Masing-masing aja dah, saya juga nggak bisa nyelamatin. Saya serius Pak. Logikanya nih Pak, nih Bapak benci nih ada. Emang yang dihasadin siapa Pak? Yang dihasadin itu bukan Ferdi Sambo yang lagi ngetren, bukan pula artis siapa yang dia, bukan.
Yang biasa kita hasad itu adalah orang-orang terdekat kita, Pak. Kalau di kantor kita hasad sama teman kantor sendiri. Kalau di masjid kita hasad sama teman masjid sendiri. Entah sama ketua DKM lah, ya, entah sama tukang itulah. Emang ntar kalau kita mati nih, Pak, ya, kita mati nih, kita hasadnya misalnya nih, wah ustad nih kagak bener nih, dia lagi. Itu kalau kita mati, emang yang nyolatin bukan dia, Pak. Emang yang doain bukan teman-teman kita. Kebayang nggak kita terbujur kaku, dikurung batang, disolatin orang-orang yang hasadnya, yang kita hasadin, mereka yang nyolatin kita, mereka yang mendoakan kita. Kebayang nggak? Gitu. Jadi ya mudah-mudahan yuk sama-sama kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan wafatkan kami semua kecuali hasad itu sudah Engkau angkat. Ya, jadi ada kisah. Bapak tahu Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani ini? Tahu, Pak? Nggak yakin ya, Pak. Tahu dari mana, Pak? Ketemu nggak pernah. Betul, Pak? Ya. Tapi kita tahu dari kisah-kisah, dari cerita guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Suatu ketika beliau sedang berjalan dengan seseorang. Kemudian di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pemabuk. Pemabuk tanya, "Wahai Syekh," katanya, "saya mau tanya 3 hal, tolong dijawab," katanya. Ini dalam hikayatnya. Kata Syekh, "Silakan ditanya," katanya. "Apakah Allah Maha Kuasa?" Cuma nanya begitu. Kata Syekhnya, "Iya, Allah Maha Kuasa." Pertanyaan kedua, "Apakah Allah Maha Kuasa?" Saya bingung lagi. Kata Syekh, "Iya, Allah Maha Kuasa." Pertanyaan yang ketiga, "Apakah benar Allah Maha Kuasa?" Lalu Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani menangis, Pak. Sahabatnya bingung, "Wah Syekh, kenapa kau menangis?" katanya. Dia bilang, "Yang pertama, orang itu mengatakan, apakah Allah Maha Kuasa?" Kata si pemabuk. Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani mendapatkan pencerahan bahwa pertanyaan itu sebenarnya, apakah Allah Maha Berkuasa mengampuni seorang pemabuk seperti saya yang sudah bergelimang dosa, yang sudah meninggalkan syariat agama? Apakah Allah masih mau menerima taubat saya yang hina ini? Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Maha Kuasa. Allah bisa memaafkan. Apapun Allah akan maafkan. Dan yang kedua pertanyaannya lagi, apakah Allah Maha Kuasa? Apa? Syekh Abdul Qadir Jailani melihat, apakah Allah Maha Kuasa menjadikan si pemabuk ini setelah diampuni menjadi orang yang soleh? Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Maha Berkuasa. Banyak orang yang begajulan, banyak orang yang jauh dari agama, banyak orang yang sudah membunuh, yang sudah berzina, yang sudah macam-macam. Ketika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni taubatnya, Allah terima taubatnya. Allah Maha Berkuasa menjadikan orang itu menjadi orang yang soleh. Pertanyaan yang ketiga yang membuat dia menangis, wahai Syekh, apakah Allah Maha Berkuasa? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Pertanyaan ketiga itu, apakah Allah Maha Berkuasa membolak-balikan hati seseorang? Seorang yang tinggi, yang berpangkat, yang berilmu agama, yang memiliki kedudukan di mata manusia, nama besarnya harum di manusia, ilmunya ada di mana-mana, tersiar di layar TV, di medsos, mengkaji kitab A, B, C, D dan lain-lain. Apakah Allah berkuasa membolak-balikan hati? Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menangis. Kenapa? Ia khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sejatinya ketaatan kita bukan karena diri kita sendiri, tapi Allah ridho, Allah pilih kita di antara yang lain. Makanya orang yang taat sudah seharusnya tidak menjadi ujub, tidak menjadi berbangga diri. Kenapa? Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan bolak-balik hati. Itulah seorang Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani begitu takutnya. Takut kalau Allah tidak memandangnya lagi, takut kalau apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan, berupa keilmuan, berupa hikmah dan apapun, ternyata Allah tidak ridho, Allah cabut dan dikembalikan dia seperti orang itu. Kesimpulan buat kita sekalian yang sudah ke masjid, yang sudah berjamaah, yang sudah
mengikuti kajian-kajian, mari Pak sama-sama kita syukuri. Kita bersyukur Allah sudah memilih kita. Tetapi mulai saat ini jangan pernah memandang sebelah mata orang-orang yang belum datang ke masjid. Jangan memandang sebelah mata orang-orang lain yang kadang-kadang tidak sepaham dengan kita. Jangan dibid'ahin, jangan disesatin, jangan dipolis. Cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing mereka dan Allah membimbing kita semua supaya kita istiqomah hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya buka sesi tanya jawab. Yang bisa jawab saya jawab, yang tidak bisa saya jawab saya sama DKM. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Nama sama pertanyaan? Ketua DKM Pak. Tadi mau saya bilangin. Agung Ustaz. Siapa Agung? Tadi disampaikan oleh Ustaz, Allah Maha membolak-balikan hati. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Adakah upaya dari kita istiqomah sehingga Allah ini gak gampang membalikan hati kita? Jujur, saya sering berdoa meminta untuk diperbaiki, bahkan diganti kolbu saya menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi di dalam kehidupan sehari-hari itu kan nggak mungkin juga kan Ustaz, kan gitu, bahwa kita berinteraksi dengan orang. Adakah upaya-upaya atau anggaplah untuk menjaga keistiqomahan kita supaya Allah ridho dengan kita sehingga Allah tidak membalik hati kita kan? Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan saya nggak di blacklist. Saya nggak tahu Pak kalau dia ketua DKM. Maka tadi saya ceramahnya baik-baik aja, saya puji-puji. Ada YouTuber juga tadi. Baik, satu pertanyaan lagi. Ada? Biar kedua ini, ada yang lagi? Sekalian? Kayak, berarti satu aja ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Agung selaku Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. 3 periode Pak? Setengah periode. Setengah periode. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah. Karena seringkali kan hati kita bolak-balik nih Pak. Kadang di atas, kadang di bawah. Bu, dengar Bu. Kadang di atas, kadang di. Nah, Bu, kagak nyimak tuh. Ya, jadi baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ya dengan doa-doa yang baik yang meminta harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kami, guru-guru saya, ulama-ulama kita mengajarkan 2 hal yang tidak boleh lepas dalam diri kita. Kita bisa melihat siapapun, karakter orang pertama kali atau pada saat berbicara atau bagaimana tindak tanduknya, kita lihat dari 2 hal. Yang pertama, kalau diingat, yaitu sifat roja. Roja itu, yang pertama sifat haud dan roja. Ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti koin, seperti mata uang, ada sebelahnya, ada sebelahnya lagi. Orang yang memiliki sifat haud dan roja, insya Allah kehidupannya akan baik. Kenapa demikian? Haud itu takut, tapi bukan penakut. Haud itu ada timbulnya rasa takut, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau Allah tidak memandang dirinya. Banyak orang beriman yang ngaku-ngaku beriman banyak, yang ngaku-ngaku soleh banyak, tapi seseorang yang memiliki sifat haud, khawatir, takut tidak mendapatkan legitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku umat Nabi, kalau Nabi nggak ngaku hamba Allah, kalau Allah nggak ngakuin. Nah, jadi dia ada kekhawatiran, ada rasa takut di dalam dirinya. Itu takut kalau Allah membolak-balikan hatinya.
Nah, sehingga dengan perasaan takut ini timbullah rasa yang kedua adalah roja. Ada harapan, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang selama ini ia lakukan tak lepas karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih dirinya, telah dikasih rahmat, ya, sehingga ia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang khauf dan roja tadi tidak pernah memandang remeh orang lain. Sekalipun ia berselisih paham, sekalipun ia melihat orang yang lebih rendah, tanda kutip kastanya, atau mungkin ekonomi ataupun, dia tidak memikirkan itu. Dia hanya sibuk kepada dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa memelihara hatinya, ia memandang semua orang adalah baik. Makanya dalam sholatnya dulu guru mengajarkan kalau sudah tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, disuruh baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala taati. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku untuk agama ini ya Allah, wa ala taati, dan tetapkanlah hatiku di dalam ketaatan. Baru disuruh salam. Itu guru saya, tapi saya nggak pernah protes. Ada dalilnya nggak guru? Enggak, saya nggak ada protes. Yang namanya guru kan udah kayak orang tua, Pak. Ya kan, orang tua kalau nyuruh jangan nanya buat apaan. Kalau udah disuruh tolong dicapai, ya udah ada capek. Pakai nanya buat apaan? Nah, kan kita begitu. Nanti ngapain? Sholat. Ada dalilnya nggak? Allahu Akbar. Gara-gara dalil jadi berantem, Pak. Ya, agama, Pak, ingat ya Pak, agama diturunkan itu untuk mengendalikan jiwa manusia. Kita belajar agama, mengikuti majelis taklim untuk mengendalikan diri kita, bukan mengendalikan orang lain. Ingat itu. Kalau ada ulama, ada ustaz, ada tokoh yang senangnya begitu, yang nggak sepaham dianggap sesat, dianggap bid'ah, tinggalin Pak. Kotor hati kita. Kenapa? Karena kita melihat semua orang itu jadi hina. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailan yang sudah jelas-jelas ibadahnya, yang sudah jelas-jelas rasa takutnya kepada Allah, cuma dikasih 3 pertanyaan aja Pak, hampir pingsan Pak, nangis. Kenapa? Karena pertanyaan yang ketiga, apakah Allah Maha Kuasa? Apakah Allah berkuasa menjadikan posisi kamu seperti saya dan saya seperti kamu? Makanya ini harus dijaga, lisannya dijaga, pandangannya dijaga, dan kembali lagi tadi, yaitu penyakit hasad sebenarnya. Makanya kita diajarin, saya diajarin guru saya, udah mulai sekarang, mulai saat ini, dimulai dari diri sendiri, stop lihat orang lain. Karena perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, iqra kita. Manusia baca kitab, baca amaliyahmu, bukan baca bukunya orang lain. Kita ini paling sering ngebacain orang lain, betul nggak Pak? Paling sering. Kenapa? Karena mata kita di sini ngeliatnya ke depan, jadi lupa ngeliat diri sendiri. Jadi lihat dulu, melihat kekurangan DKM, melihat kekurangan Ustaz. Pak, saya sampaikan, sejahat-jahatnya manusia, dia masih punya sisi baik. Sebaik-baiknya manusia, dia punya sisi jahat. Bapak melihat saya di sini begini, pakai gamis, pakai udang-udang, ada sorban dulu begini. Ini Bapak nggak tahu dosa saya, Bapak nggak tahu kesalahan saya. Sama, saya juga sama nih, saya lirik kan buat DKM. Saya nggak tahu dosanya di sini yang tahu. Bapak juga sama, Bapak sendiri yang tahu. Bedanya apa? Bedanya tipis. Ada orang yang tidak pandai menyembunyikan dosa-dosanya, kesalahannya dan aibnya. Ada juga yang pandai banget. Ya kan? Lalu saya ini kan konsultan juga Pak, saya kerjanya Pak. Jadi bukan ustaz biasa, ustaznya ustaz begitu. Ustaznya orang IT, tahu Pak, ini dalam isinya apa aja nih. Ya, kalian taruh di kantong, terus dipakai buat sholat. Jangan saya. Bapak juga kalau diperiksa sama istrinya, jantungnya berdebar-debar itu main dong. Iya bener lah. Iya. Segala cinta dibilang tukang air, cuma nama doang Pak di rembuk jadinya. Artinya kita semua punya cacat Pak, punya celah. Udah stop per hari ini, per detik ini, per saat ini. Kita fokus sama diri kita. Ya Allah, perbaiki ibadah saya sebagaimana diajarkan oleh Rasul. Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Fokus sama diri sendiri, enggak peduli sama orang lain. Bodoh amat. Maksudnya bodoh amat tentang aib orang lain, bukan tentang hubungan muamalah. Kalau muamalah kita jadi tidak bersosial. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam majelis ini satu harapan kita semua, Allah tetapkan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah jangan wafatkan kita kecuali kita dalam keadaan yang soleh. Karena mudah-mudahan semua amalia kita walaupun kecil tapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari sama-sama kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa